Masih membahas soal kelangkaan minyak kita bersama dengan Pak Kasan dan juga Bang Joshua. Pak Kasan, apa sebenarnya indikator yang bisa membuat Kemendak mengambil langkah ini? Wah, ini ada masalah distribusi terjadi seperti yang kemarin ketahuan ketika ada sidak ke sebuah gudang gitu, Pak. Ya, kita ada dua sisi. Pertama, kita cek di dashboard monitoring kita, ya. Jadi penyaluran kemana, karena kan itu ada lag antara misalnya dari produsen ke D1 sudah tersalurkan berapa, dari D1 ke D2 udah berapa. Itu dalam waktu yang sama, belum tentu jumlahnya sama. Nah, itu satu hal. Yang kedua, kita berdasarkan monitoring dari lapangan. Satu, ada terjadi harga yang tidak sesuai HET. Yang kedua, ada temuan mengenai adanya bundling oleh beberapa distributor yang diwajibkan kepada pengecer. Yang dibundling itu apa tuh, Pak? Jadi misalnya nih penjual di pasar, dia akan mendapatkan minyak kita, misalnya 1 dus, 12 botol, tapi dia harus beli barang lain yang punyanya distributor. Bersyarat. Itu nggak boleh tuh, Pak ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, okay. Nah, ini melanggar undang-undang persaingan usaha. Dari situ makanya terus kemudian kita kalau kita lihat, maka yang kita putuskan adalah pengawasan, pembenahan jalur distribusi itu menjadi mutlak untuk kita lakukan. Apakah bundling-bundling seperti ini minyak kita dipaketkan dengan barang lain ini sesuatu yang sering ditemui di pasar-pasar, Pak? Sering. Dan berawal dari terjadinya kenaikan harga juga. Jadi harga yang terjadi naik itu kan pertama dari jalur distribusi yang melewati setelah D1 ada D2 beberapa, lalu kemudian ke pengecer. Pasti itu lebih dari 14.000. Tapi dengan bundling juga terjadi kenaikan harga. Karena dia mengkompensasi barang yang tidak laku tadi, yang diwajibkan harus beli. Nah, itu kemudian juga memicu harga. Nah, makanya kita pengawasan, karena sesuai ketentuan kan DMO ini harus tersalurkan dan harganya 14.000 di pengecer itu wajib menjadi tanggung jawab produsen. Nah, ini kan dia itu akan mendapatkan hak ekspor kalau dia DMO, menyalurkan DMO. DMO-nya jumlahnya tertentu, harganya tertentu. Gitu. Nah, itu yang kemudian kita mengambil policy yang sekarang kita lakukan. Tapi saya singgung sedikit Pak Dede tadi, agak sedikit beda kalau tadi isunya barang subsidi. Karena DMO ini bukan subsidi. DMO adalah kewajiban dari eksportir yang harus memasok ke pasar dalam negeri seharga tertentu sebagai bagian dari dia akan mengkompensasinya untuk mendapatkan ekspor. Di sini tidak ada dana APBN sama sekali. Tidak ada unsur subsidi dana dari pemerintah. Semata-mata ini adalah bagian dari kewajiban eksportir yang mana dia akan mendapatkan haknya manakala sudah memenuhi kewajiban. Karena kalau nggak diwajibkan, mereka nggak akan memproduksi ke dalam negeri, milih ekspor aja gitu, Pak ya? Ya kalau dilepas begitu kan pasti mekanisme pasar. Yeah. Harga bahan baku minyak goreng pasti harga CPO internasional. Ditarik ke harga jualnya pasti akan mengikuti berapa harga CPO, ditarik ke hilirnya berapa minyak goreng biayanya kalau dia diproduksi dari CPO. Ini kan juga lain lagi, kan gitu. Baik, dan tadi sudah sempat disinggung bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan ini adalah supply yang kurang, lalu juga tadi ada jumlah tabungan yang juga besar tadi ya, berpengaruh kepada ekspor yang juga berkurang. Namun salah satu alasan lain yang juga ramai dibicarakan di media, Bang Joshua, itu adalah ini katanya pengaruh program biodiesel B35 dari B20 ke B35 yang berpengaruh pada suplainya. Ini seberapa signifikan sih sebenarnya alasan ini? Ya, jadi kalau saya bisa sampaikan datanya, konsumsi ataupun domestik konsumsi untuk CPO itu di tahun 2022 itu sekitar 20,97 juta ton. Ya.
dalam negeri ya? Ya dalam negeri, dalam negeri saja. Ya. 9,9 jutanya itu adalah untuk food product. Ya, lalu 8,8 jutanya itu kurang lebih biodiesel. Yang terakhir mungkin parts kecilnya itu oleochemical. Jadi kalau kita lihat datanya, apabila dinaikkan B30 ke B35 itu mungkin nggak banyak penambahannya. Jadi jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya secara berlebihan bahwa karena program TIK B35 ini yang menyebabkan tadi permasalahan kenaikan ataupun kelangkaan minyak kita tersebut. Karena yang seperti tadi Pak Kasan sampaikan bahwa minyak curah dan minyak premium sebenarnya masih banyak. Jadi saya pikir alasan adanya kebijakan B30 menjadi B35 itu kurang beralasan karena tadi faktor ya, bukan faktor yang utama. Ya. Jadi lebih semata-mata karena faktor supply demand karena tadi akibat DMO-nya berkurang karena tabungan ekspornya sudah masih banyak gitu, sedangkan ekspor ke globalnya relatif menurun sehingga itu menjadi disinsentif untuk DMO ini bisa ataupun DMO-nya jadi berkurang seperti itu. Baik, ada satu hal yang mungkin perlu dibikin clear lagi Pak. Jadi kalau orang mau beli minyak kita ini, jadi syaratnya nih apa? Karena banyak orang yang juga bilang, oh ini berubah-ubah nih syaratnya Pak. Ini perlu pakai KTP atau enggak, maksimalnya berapa liter gitu, mungkin bisa dipertegas lagi Pak? Iya. Gimana tuh Pak? Jadi pertama tidak ada syarat KTP. Nggak pakai KTP Pak ya? Nggak pakai KTP. Yang kedua memang maksimum satu orang itu 2 liter. 2 liter. Ya, per orang. Atau kalau yang curah itu maksimum 10 kilo. Jadi tidak ada lagi persyaratan harus pakai KTP. Dan ribet lah orang mau beli minyak goreng aja harus pakai KTP kan. Mungkin di awal-awal dulu di awal dan saya mau monitor langsung ya di saat di awal dulu efektif nggak Pak itu Pak? Waduh ribet. Jadi bayangin aja saya nongkrongin penjualan minyak goreng curah ya, satu toko dikirim 20 jerigen, satu jerigen 20 liter, KTP-nya di scan. Istrinya scanin KTP, bapaknya nyiapin untuk ini, nakerin satu orang beri berapa liter. Jual, itu dari jam 7 sampai jam 10. Antrian kayak orang berobat. Ribet. Nah, jadi makanya tidak ada kewajiban untuk menggunakan KTP. Jadi awal pakai KTP, sekarang udah nggak perlu lagi. Yang online Pak, itu nggak akan berubah kira-kira? Apakah nanti tiba-tiba berapa bulan lagi kita akan lihat? Jadi seperti tadi saya sampaikan, kita fokus kepada pasar tradisional atau pasar rakyat. Jadi online, di marketplace, itu semua kita tutup. Dan masalah soal kesiapan nih Pak, ini kan orang mulai cemas nih, karena kita mau masuk ke bulan puasa ya, sebentar lagi mau lebaran. Stok kita untuk minyak goreng minyak kita ini gimana Pak prospeknya? Cukup? Jadi saya bisa pastikan insya Allah ya, pertama dengan adanya kebijakan tadi naik dari 350 ke 450 ribu itu untuk mensuplai 3 bulan sampai dengan puasa dan lebaran. Yang kedua dari sisi tadi yang situasi ekspor, tabungan ekspor dan juga situasi di pasar ekspor itu akan sedikit membantu manakala pasar ekspor mulai bergerak. Nah, tapi catatan kita ini mungkin Januari ini masih turun juga dibandingkan dengan Desember. Sejalan dengan itu, adanya kebutuhan puasa dan lebaran yang biasanya meningkat sampai 30%, ini juga akan menambah pasokan yang harus dikeluarkan. Dan tentu ini kan akan sedikit mendorong si eksportir ini untuk berpikir bahwa dia demand di dalam negeri kan akan naik. Nah, sehingga yang pasokan DMO naik ini kita sudah perhitungkan cukup untuk memenuhi kebutuhan puasa dan lebaran. Jadi tadi yang disinggung B35 saya kira sepakat, jadi nggak ada hubungan sebagai faktor penyebab adanya kelangkaan ini. Karena toh kita justru setting kenaikan itu sudah lebih dulu daripada pemberlakuan B35 1 Februari. Ngaruh kan gitu. Iya. Itu yang kita lihat. Karena kalau secara nasional nih, kan
kan kebutuhan minyak goreng yang rumah tangga itu kan tidak banyak. Kita dengan DMO 300.000 ton aja itu harusnya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng rumah tangga. Karena angka kebutuhan minyak goreng rumah tangga itu catatan kita hanya sekitar 2,3 juta ton 1 tahun. Jadi kalau 300 kan 3,6 juta. Sudah lebih dari cukup gitu. Tidak cukup. Iya. Iya. Jadi Oke, kalau ditambah dari 300.000 ton menjadi 450.000 ton untuk memenuhi siapa iya. dia, Pak? Iya, itu kan untuk mengantisipasi adanya kenaikan tadi 10-30% pada saat puasa dan lebaran. Apakah akan bisa ditingkatkan lagi habis itu, Pak? Apa kira-kira itu jadi kayak paling atasnya untuk Ya, masalah produksinya? kalau produksi mungkin catatan dari Gapki ya yang belum lama rilis di 2 minggu yang lalu akan ada jelas di Januari sedikit turun, Februari juga sedikit turun, tapi mulai dekat-dekat setelah Lebaran itu baru akan naik. Jadi pasokan produksinya akan juga nanti naik, dan tentu ini dengan tadi yang kita setting 300.000 ton itu aja sebenarnya sudah melebihi dari kebutuhan. Jadi harusnya nggak ada kecemasan di sana, Pak? Iya, Dan paling nggak tadi kita sudah dapat jaminan untuk bulan puasa ini Lebaran aman, Pak ya? insya Allah aman. Aman ya stok minyak kita ya. Iya. Oke, kita masih ada satu segmen lagi yang kemana-mana. Kita bahas bukan hanya soal minyak kali ya, ke depannya nanti kita bahas soal hal lainnya. Tetap bersama kami, dikasih paham.